Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami perihal permasalahan lansia. Jadi sebelumnya, perkenalkan saya Satriana. Saya Harisma. Saya Agatha. Saya Rizwa. Oke, kita langsung masuk ke dalam subjek yang pertama. Untuk subjek yang pertama, berinisial AP dengan usia 75 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, subjek kami yang pertama ini mempunyai hobi berkebun, di mana dari hobinya ini dan di usia lansianya beliau tetap dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, selanjutnya ada fakta-fakta terkait subjek kami yang pertama. Untuk kondisi fisik sendiri, subjek kami sudah mengalami penurunan dalam penglihatan dan juga dalam pendengarannya, di mana subjek kami sudah mengalami katarak, dan saat mendengar suara yang terlalu keras ataupun terlalu pelan, subjek telinganya akan berdengung dan tidak bisa mendengar. Untuk tinggi badannya sendiri 162 cm dan berat badannya 57 kilogram. Nah, untuk ukuran kakinya terlihat normal dan bentuk badannya masih tegak baik dalam duduk maupun saat berdiri. Dan untuk cara berjalan subjek kami masih terlihat normal, tidak ada gangguan karena subjek kami juga terbilang lansia yang cukup banyak bergerak. Selanjutnya untuk kondisi psikologis, subjek kami ini terlihat aktif dan juga sangat percaya diri karena semasa hidupnya beliau sangat banyak mengambil pengalaman dan juga pengabdian terhadap lingkungannya, keluarga, dan juga di Kalimantan Timur. Tapi kami juga terbilang mempunyai emosi yang baik dan mempunyai motivasi yang besar untuk hidupnya. Dan untuk lingkungan sosial budayanya sendiri, beliau mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya di rumah dan juga untuk keluarga besarnya. Sampai saat ini juga beliau masih dipercayakan menjadi penasihat di sebuah institusi, di mana institusi ini adalah tempat beliau bekerja semasa mudanya, dan beliau juga dipercayakan untuk menjadi penasihat di dalam keluarga besarnya. Selanjutnya, untuk perilaku sendiri, saat kami mewawancarai beliau, beliau sangat excited ya dalam menjawab setiap pertanyaan. Terutama beliau juga sangat excited dalam menceritakan pengabdian masa mudanya, di mana beliau juga menjadi salah satu orang yang em, mengembangkan Kalimantan Timur. Dan beliau juga setiap bersemangat menjawab pertanyaan kami, beliau akan menghentakkan kaki dan juga memukul kedua pahanya. Nah, untuk selanjutnya ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat tinggal beliau ini sangat banyak tanaman-tanaman hijau, di mana seperti yang saya katakan tadi, beliau sangat suka berkebun. Jadi di depan halamannya itu, di halaman depannya sangat banyak tanaman-tanaman hidroponik dan juga kebun mini dan juga pohon-pohon yang hijau. Selain suka berkebun, em, selain banyak tanaman-tanaman hijau, di rumah beliau juga sangat banyak buku karena beliau di masa usia lanjutnya ini juga tetap suka membaca. Adapun situasi beliau, em, beliau ini seperti yang saya sudah bilang tadi di awal juga bahwa beliau masih mempunyai kepercayaan diri. Itu hal hal ini didukung karena situasi kehidupan beliau sehari-harinya sangat suka mengobrol dan juga berinteraksi dengan keluarganya dan juga dengan orang-orang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan dari subjek AP ini. Jadi subjek AP adalah lansia aktif secara fisik dan sosial dengan semangat dan kepercayaan diri yang tinggi. Didorong karena adanya kontribusi-kontribusi di masa lalu. Ia antusias membahas sejarah dan pengembangan Kalimantan Timur mencerminkan kebutuhan untuk tahap relevan, namun adanya penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran yang menghambat beliau untuk bisa lebih mengeksplor lagi. Tetapi meski akan hal itu, beliau menikmati aktivitas seperti membaca, berkebun, lalu ada indikasi-indikasi kekosongan. Peran pasca tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti yang lalu, tetapi beliau masih tetap suka untuk berinteraksi dengan orang-orang atau bahkan tetangga-tetangga di sekitarnya. Baik, sekarang kita masuk ke subjek kedua, yaitu subjek AB. Subjek AB adalah wanita berusia 55 tahun, dan saat ini subjek menjadi ibu rumah tangga yang sangat menyayangi anak-anaknya. Subjek juga suka bersosialisasi dengan tetangga di sekitar dan menemukan ketenangan di rumah dan mendengarkan musik. Dan subjek juga sudah janda. Oke, lanjut ke aspek atau fakta-fakta dari subjek AB. Yang pertama ada kondisi fisik.
Postur tubuh membungkuk dan mempunyai bentuk tubuh ektomorf, subjek terlihat cukup kurus. Yang kedua, warna rambut masih didominasi warna hitam dan tinggi badan subjek sekitar 154 cm dan berat badan 55 kg. Ukuran kaki sesuai dengan postur dan bentuk tubuhnya. Subjek terlihat kerutan di beberapa bagian pada wajahnya dan masih dapat berjalan dengan normal. Selanjutnya ada kondisi psikologis. Subjek terlihat cukup pemalu, namun senang berinteraksi dengan tetangganya. Subjek masih menyukai kegiatan-kegiatan di luar ruangan seperti berkumpul dan mengumpul bareng tetangga. Yang ketiga, menyukai ketenangan jika di sore hari sambil menikmati teh hangat di ruang tamu. Yang kemudian ada aspek lingkungan sosial budaya. Subjek mempunyai hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya. Subjek juga terkadang khawatir dengan anak-anaknya sehingga memberi jam malam, tetapi masih tetap fleksibel. Anak-anaknya selalu menceritakan perkembangan soal kesehariannya dan juga subjek rutin mengobrol dengan tetangga-tetangganya. Selain itu, kegiatan subjek di selain menjadi ibu rumah tangga adalah subjek sering ikut kegiatan-kegiatan beribadah atau kegiatan-kegiatan di gereja. Lalu subjek juga sangat jarang, bahkan sudah hampir tidak pernah berkumpul dengan keluarga besarnya. Karena pada akhirnya tetangga-tetangganya juga merupakan keluarga besar subjek. Selanjutnya ada lingkungan fisik. Tempat tinggal yang asri dan terlihat banyak pohon dan tanaman di depan rumah subjek. Lalu subjek juga mempunyai sofa yang empuk di ruang tamunya, di mana subjek sering menghabiskan waktunya di situ. Misalkan nongkrong atau mungkin minum-minum teh dan juga biasanya subjek tidur siang di situ. Subjek juga sering membuka pintu rumah dan jendelanya agar angin dapat masuk ke dalam rumah dan juga bisa melihat kegiatan-kegiatan di luar seperti tetangga atau anak-anak tetangga yang sedang bermain. Lalu yang kedua ada situasi. Subjek suka berinteraksi dengan keluarga dan tetangga dekat. Dia cenderung pemalu, lebih memilih aktivitas di rumah seperti pekerja rumah tangga, mendengarkan musik, atau menikmati angin sejuk di depan ruang, serta kurang menyukai kegiatan di luar rumah. Selanjutnya ada perilaku. Subjek terlihat sangat semangat saat menceritakan tentang anak-anaknya dan selalu bertanya tentang keseharian atau tentang eh, aktivitas-aktivitas di luar yang dilakukan anak-anaknya. Terus selama proses wawancara, subjek sering menggenggam tangannya dan meletakkan tangannya di atas paha. Subjek juga sesekali menjawab pertanyaan diiringi dengan tertawa kecil. Subjek cukup sering menatap mata lawan bicaranya ketika sedang berbicara. Dan juga subjek lebih suka menghabiskan waktu di dalam rumah, jadi di ruang tamunya. Itu yang paling disukai subjek. Lalu subjek juga tetap menyapa tetangganya untuk mengobrol ketika sore hari. Jadi misal lagi nongkrong di ruang tamu, di siang hari atau di sore hari, pasti bakalan ada interaksi-interaksi yang dilakukan subjek dengan tetangganya. Oke, next. Selanjutnya ada kesimpulan dari subjek AB. Tersebut bisa disimpulkan bahwa subjek AB merupakan wanita yang berusia 55 tahun dan bersifat pemalu. Dia lebih menyukai lingkungan tenang dan harmonis dengan keluarga serta tetangganya, karena dia sendiri menganggap tetangganya itu sebagai salah satu keluarga besarnya. Dia juga cenderung mengamati, dia juga cenderung suka mengamati aktivitas sosial dari dalam rumah ketimbang berpartisipasi langsung dengan tetangganya dan hanya menunjukkan semangat tinggi saat membahas keluarga. Keterbatasan dalam mengekspresikan diri di lingkup sosial juga luas mengindikasikan perlunya ruang aman dan suportif untuk meningkatkan kepercayaan diri serta memperluas relasi sosial tanpa mengganggu kesenangannya sendiri dengan suasana yang tenang. Selanjutnya ada subjek ER. Subjek ER ini adalah wanita berusia 64 tahun. Saat ini subjek ingin fokus menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Dia juga berkata lebih senang untuk bermain bersama cucu serta anak-anaknya ketika rekreasi bersama. Selanjutnya, kondisi fisik pada subjek ER. Kondisi fisiknya ini, subjek menggunakan kacamata untuk membantu dalam penglihatan.
Tinggi subjek juga sekitar 155 cm dan berat badan sekitar 54 kg. Mempunyai postur tubuh yang sedikit bungkuk, baik ketika berdiri maupun duduk. Bentuk tubuh subjek juga adalah endomorf. Ukuran kaki tampak lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk tubuh. Ketika berjalan, tubuh subjek juga masih cukup tegak dan wajah subjek tidak terlalu terlihat keriput. Subjek tidak mempunyai riwayat alergi, namun subjek memiliki riwayat penyakit seperti tekanan dan kolesterol. Untuk kondisi psikologis, subjek mampu bersosialisasi dengan baik dan aktif di lingkungan sekitar dengan tetangga-tetangganya. Subjek juga masih memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan di luar rumah seperti kegiatan PKK dan Pesta 17 Agustusan setiap tahunnya. Subjek menikmati hidup dengan rasa syukur dan rasa ikhlas. Subjek juga menunjukkan kepercayaan diri atas pilihan hidupnya saat ini. Pada lingkungan sosial budayanya, dapat dilihat subjek memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, maupun itu dengan keluarga maupun tetangganya. Lingkungan tempat subjek tinggal cukup ramah dan terbuka terhadap subjek. Budaya gotong royong masih cukup kuat di lingkungan tempat tinggal subjek. Subjek juga cukup aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian bersama malam, setiap minggu siang hari gitu. Di rumah subjek juga sering mengobrol dengan anak dan serta cucunya. Subjek kumpul dengan keluarga besarnya biasanya diadakan dalam setahun sekali gitu. Selanjutnya, melanjutkan faktor terhadap subjek atas AP, subjek R maksudnya, itu dari segi perilaku. Pertama, pada saat diwawancarai, subjek R itu cenderung menunjukkan perilaku defensif dengan dimana beliau cenderung menyembunyikan jari-jari tangannya di balik jilbabnya. Terus, selama proses wawancara juga, subjek itu terlihat tidak memperhatikan pewawancara ketika diwawancarai. Jadi lebih banyak matanya itu tidak fokus. Kemudian, pada bicara subjek juga, ketika diwawancara itu cenderung sedih. Subjek juga hmm, terjadi perubahan yang signifikan dari segi ekspresi, kemudian ada berbicara dan gerak tubuh yang sedikit lebih terbuka ketika membicarakan terkait keluarganya, terutama anak dan cucunya. Terus kemudian terkait lingkungan fisik dan subjek KR, lingkungan tempat tinggal subjek KR itu cukup luas dan nyaman, banyak tanaman di sekitar rumah subjek, kemudian halaman rumahnya juga luas dan banyak terdapat kursi yang memudahkan subjek untuk berinteraksi dengan tetangganya. Terakhir, lingkungan rumah subjek itu terlihat bersih walaupun ada beberapa bagian itu yang terlihat masih terdapat barang-barang bekas yang terbengkalai. Kemudian untuk situasinya sendiri di rumah subjek KR ini, subjek itu sering menyapa masyarakat yang lewat di sekitar rumahnya subjek, di mana subjek itu kan ada kursi di depan rumahnya. Nah, beliau itu biasanya menyapa lingkungan sekitar itu dari kursi tersebut. Pertama ketika subjek juga sedang keluar membeli sayur, itu juga biasanya menyapa lingkungan sekitarnya. Terus kemudian terakhir, kesimpulan mengenai subjek KR itu sendiri. Jadi kalau bisa disimpulkan, subjek KR itu menunjukkan kematangan emosional yang baik. Beliau juga bisa menerima hidupnya, terutama pasca kematian suaminya. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan sosial yang religius dari PKK dan dari Yasinan. Terus juga subjek memiliki hubungan yang harmonis dengan anak dan cucunya. Meskipun demikian, masih terdapat indikasi kalau subjeknya masih mengalami kesepian dan trauma emosional yang belum pulih. Diperlihatkan dari beliau yang selama proses wawancara itu mengalami menunjukkan perilaku defensif dan minimnya kontak mata. Terus kondisi fisiknya juga menurun, penglihatannya menurun, dan ada riwayat penyakit hipertensi dan kolesterol yang mengharuskan subjek itu melakukan pemeriksaan rutin ke puskesmas setiap minggunya. Subjek itu juga memerlukan dukungan emosional yang berkelanjutan dan perhatian yang khusus terkait kesehatannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa lansia ini. Cukup sekian dari presentasi kami pada hari ini. Salah dan salah katanya kayak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.